ada satu judul film nasional yang saat ini sedang viral. Judulnya adalah Pesta Babi. Menarik sekali kalau kita membahas film ini. Dan film ini sebenarnya bisa dibahas dari dua konteks, yaitu konteks nasional dan konteks secara internasional atau geopolitik. Secara nasional sangat jelas film Pesta Babi ini yang mayoritas adalah view-nya atau lokasi dari titik pembahasannya berada di Papua, di mana inti dari pembahasan film ini berkisar tentang eksploitasi, kemudian juga pembabatan hutan yang terjadi di tanah Papua, dan banyak ya warga lokal yang juga merasa adanya ketidakadilan dari kegiatan-kegiatan seperti pembabatan hutan, kemudian juga bisnis perkebunan sawit yang dilakukan di Papua yang banyak merugikan rakyat dari Papua itu sendiri. Banyak isu-isu yang diangkat di dalam film ini, yaitu isu ketidakadilan, kemudian juga isu warga lokal dari Papua yang semakin tersingkir, dan masih banyak lagi. Dan intinya adalah operasi-operasi bisnis yang dilakukan oleh konglomerat dan oleh pemerintah seperti pembangunan sawit, kemudian proyek food estate ataupun proyek ketahanan pangan yang dilakukan di Papua itu ternyata banyak menimbulkan masalah. Film ini sebenarnya baik sekali ya untuk dijadikan kontrol. Pemerintah harus tidak alergi terhadap kritik, tetapi ini bahan evaluasi agar melihat pembenahan-pembenahan apa saja yang bisa dilakukan, terutama agar tidak merugikan warga lokal Papua, serta ia tidak melakukan pembabatan hutan, di mana hutan Papua salah satu hutan terbesar di dunia, yang tentu sangat penting untuk ekosistem, lingkungan ya, sehingga bisa merawat dan menghindari bencana-bencana alam. Inilah yang paling penting. Jadi pemerintah tidak perlu alergi terhadap film ini, tetapi ya bisa menjadi kontrol evaluasi ke depannya, terutama bisnis-bisnis yang dilakukan itu jangan sampai ya membabi buta, ya merugikan warga lokal, bahkan merusak lingkungan yang selama ini menjadi andalan dari warga-warga Papua. Kita lihat sendiri ya banyak suku-suku di sana di dalam film tersebut yang tersingkirkan, tanah-tanah adat misalnya. Nah, ini yang harus diperbaiki ya ataupun diawasi dari pemerintahan pusat. Jangan sampai yang membuat warga lokal terpinggirkan, ya bahkan merugikan ya warisan-warisan mereka. Kemudian juga hutan yang menjadi modal kehidupan mereka ya, menjadi supermarket alami bagi mereka, sumber makanan, sumber obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pesan moral ya dari film ini secara nasional. Nah, ada yang menarik secara internasional pun atau secara geopolitik, film ini juga bisa kita lihat konteksnya. Pertama ya, bagaimana elit-elit negara-negara maju itu mengeksploitasi negara-negara berkembang. Kita melihat pengerukan sumber daya alam ya oleh negara-negara maju di negara-negara berkembang ya, termasuk di Indonesia. Negara-negara barat misalnya yang kita ketahui ya memiliki kekuatan untuk menjajah secara ekonomi, ya sekarang kita melihat mereka memiliki ya saingan ataupun muncul negara baru yang menjadi pusat kekuatan ekonomi baru. Contohnya adalah Tiongkok. Ya, Tiongkok saat ini menjadi salah satu negara maju, bahkan perekonomian terbesar kedua di dunia. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Dulu Barat menguasai secara perekonomian, mengeruk sumber daya alam negara-negara berkembang seperti di Afrika, ya negara-negara yang tidak memiliki power ya, kemudian juga bukan hanya secara sumber daya alam ya, tetapi secara kebijakan mengontrol keuangan dari sebuah negara, ya mengatur kebijakan ekonominya dengan dalih melakukan pinjaman terhadap negara negara berkembang ya, termasuk di Indonesia juga.
Nah, inilah konteks secara geopolitik. Cina muncul sebagai kekuatan baru. Artinya ya, negara-negara berkembang saat ini bisa memiliki pilihan selain negara-negara barat yang bisa menjadi sumber dari kemakmuran ataupun sumber pendapatan baru dari negara-negara berkembang. Seperti Indonesia misalnya, saat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tiongkok secara ekonomi, ya salah satu mitra terbesar perekonomian Indonesia yaitu Tiongkok. Banyak infrastruktur dibangun oleh eh, investasi yang berasal dari Tiongkok. Misalnya Belt and Road Initiative, sebuah program dari pemerintah Tiongkok yang dicetuskan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 yang menyasar sebagian besar itu negara-negara berkembang, Afrika, kemudian termasuk Asia dan Indonesia. Kita lihat sudah banyak sekali proyek di Indonesia seperti kereta cepat, pembangunan infrastruktur bisnis, pertambangan, smelter, dan lain sebagainya. Nah, inilah kekuatan baru ya yang saat ini bukan lagi unipolar, ya condong ke satu negara, misalnya negara Amerika Serikat, tetapi Tiongkok muncul sebagai persaingan baru dari negara-negara barat seperti AS. Artinya muncul sekarang kekuatan-kekuatan baru yang bisa menyeimbangkan dunia, ya tidak lagi dimonopoli oleh negara-negara barat. Nah, inilah konteks secara geopolitik. Ada banyak keuntungan. Pertama, Indonesia atau negara-negara berkembang bisa melakukan diversifikasi bisnis, misalnya tidak hanya ke barat, kemudian juga melakukan kerjasama ekonomi. Bahkan yang saat ini sedang trending adalah mata uang dolar sekarang mengalami penurunan tren ya, di mana negara-negara berkembang, terutama BRICS ya, negara-negara beranggota yang organisasi BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, dan BRICS Plus yang termasuk Indonesia, Iran, Ethiopia, ya, dan negara-negara lain yang sudah bergabung itu mulai ya menggunakan mata uang lokal ya atau local currency, misalnya dengan menggunakan mata uang yuan ya dalam berbisnis, bukan lagi dengan dolar. Bisa menghemat biaya ya, cost yang selama ini menggunakan dolar dan rumit ya, banyak potongan-potongan, dan juga menggunakan sistem transfer seperti SWIFT yang berasal dari barat. Sekarang bisa menggunakan mata uang yuan yang tidak perlu ribet, proses cepat, dan bisa memangkas biaya dari transaksi. Nah, inilah salah satu tren dari eh, bukan lagi unipolar tetapi multipolar ya. Nah, inilah konteks yang ingin saya jelaskan, bahwa pesta babi baik itu dari segi nasional dan segi geopolitik dunia itu memiliki konteks yang sangat menarik untuk dibahas.